Antar staf khusus Loh, kumpul, kalau kekhawatiran wajar kan? iya kan? Iya, staf khusus aktif ngumpul, wah enak sekali ini ya. Ini udah punya perusahaan dapat kan, kita dapat apa? Cuma ngoceh gaji 50 juta. Kita nggak kaya-kaya kalau kayak gini terus. Kalau kayak gitu lagi bubarkan. Bubarkan. Selamat datang di Republik Jenaka, Republiknya rakyat. Jenaka, penuh tawa dan bahagia. Apa kabar? Rakyat Jenaka. Sampai saat ini kita masih dalam kondisi Yang sama. yang sama. Kondisinya masih di tengah-tengah Dikepung wabah wabah virus corona, 90. COVID-19. COVID-19. Di tengah keruwetan negara yang sedang diserang sama virus corona, ada keruwetan lagi yang muncul di istana. Apalagi ini corona sudah memusingkan, Iya, ya kan? Pertama dari istilah penyebutan COVID-19. COVID-19. Gak semua orang bisa bicara COVID-19. Jadi Maksudnya bicara apa? nggak paham tentang COVID-19. Gak usah, udahlah corona aja lah, nggak usah kasih COVID-19 kan. Itu kan singkatan. Standarnya WHO. Iya. Corona itu COVID-19 itu singkatan. Apa? Apa Nggak corona? tahu. Ada, coba tanya kameramen. Ya kan? COVID-19 COVID-19 itu itu singkatannya apa? singkatan coronavirus disease. Nanti gue agak apa? Gue kira itu istilah aja COVID. Gue sebenarnya paham soal medis, meskipun gue juga sebenarnya bukan jurusan medis, tapi tahu lah kalau soal itu. Ya minimal tahu lah obat sakit kepala. Rakyat Jenaka lagi rame ini, John. Siap. Polemik staf sus milenial presiden. Staf sus. Oh iya. Staf sus itu staf khusus presiden. Bukan staf umum. Sus belakangnya, bukan mum. Staf sus presiden. Staf khusus presiden berarti staf yang tugasnya khusus. Itu namanya staf Staf sus. sus berarti bukan kayak staf-staf yang lain. Bukan. Ini stafnya presiden. Stafnya presiden dan kerjanya khusus. Ya, tahu saya. Ngeri nggak? Sangat mengerikan. Jadi ini staf sus ini sedang disorot banyak pihak. Oh iya. Betul kan? Itu salah satunya. Tapi sebelum bahas ke situ, biar rakyat Jenaka juga tahu, sebenarnya apa sih John fungsi staf khusus milenial presiden? Ini yang mau kita bahas ini staf khusus milenial. Jadi staf khusus milenial ini staf khusus yang masih muda. Karena milenial ya. Milenial. Pasti muda. Masih fresh. Oh Ya iya. kan? Masih energik. Ya. Dan masih dianggap masih memiliki idealisme Idealismenya tinggi. Wih. Ada mantan aktivis di situ. Idealisnya tinggi, kinerjanya Masih pokoknya ya beda lah. Istimewa ya kalau daripada yang- membalai anak muda sama orang tua ya kan. Kalau anak muda sekali hentakan nafas. Sekali hentakan 10 ronde. Dalam satu kali Dalam satu episode kali 10 ronde. Kalau yang tua bau disentuh langsung lemas. Gitu. Makanya Malah nggak bangun sama sekali. malah nggak bangun sama sekali, dipaksa bangun malah berkelahi. Kalau dibangunin, Kalau maksudnya lagi dibangun- tidur, dibangunin. bangunin. Nah, Betul, jadi betul. ya adalah maksudnya pembeda kenapa diberi status milenial karena memang ini isinya sekumpulan anak-anak muda. Anak-anak muda, umurnya berprestasi di dari bidangnya. 40 ke bawah pastinya ya. 40 ke bawah, bahkan 35 ke bawah kalau nggak salah. 35 ke bawah. Umur 35 ke bawah sudah jadi ring satunya orang nomor satu Orang di nomor Indonesia. satu di Indonesia saat ini. Waduh, luar biasa. Istimewa itu namanya ya. Itu orang-orang terpilih pasti.
terpilih, bayangkan 7 ya? Nggak tahu. 7 orang. 7 orang. Dia ngomong 7 tapi ragu, Cuk. 7. Ya karena bukan gue yang dipilih, makanya gue nggak perlu hafalin. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pemuda dari seluruh Indonesia. Dari penjuru negeri. Penjuru negeri dari jutaan Hanya dipilih di 7 Indonesia. orang. Hanya dipilih 7 Pasti orang. dia punya kemampuan yang lebih daripada yang lain. Dianggap dari kacamata presiden. Iya, ya. Sebenarnya fungsinya apa itu, John? Ya, karena staf khusus presiden itu. Kalau setahu saya, staf khusus presiden ini fungsinya adalah memberikan masukan-masukan, gagasan-gagasan, Ya. inovasi-inovasi di berbagai bidang kepada presiden untuk Ya. merumuskan kebijakan-kebijakan yang strategis. Oh, fungsinya sebenarnya fungsinya itu ya. itu. Tapi memang presiden juga pernah menyampaikan di beberapa media ini memang begitu ringan presiden menyampaikan alasan kenapa mengangkat staf khusus milenial itu. Saya ingin punya banyak teman bicara katanya. Saya ingin punya banyak teman ngobrol untuk untuk mengelola negara, untuk memberikan masukan-masukan kepada presiden. Malah kata presiden out of the box. out of the box. Nggak pakai S, obok. Of Kecuali kalau box out office. of the Box. box. Box aja. Meskipun ya hari ini dipandang banyak pihak itu masih tidak efektif lah, terus kemudian nggak perlulah menghambulkan uang negara lah, karena gajinya nggak main-main loh, Bu. Gajinya berapa emang dia? 51 juta. 1 bulan 51 juta. 1 bulan 51 juta. Gila. Bayangin loh. Masih- Lo kalau jadi staf sus, ya kan? Lo nggak mikir kerjaan, mikir ngabisin gaji ini mau dikemanain. Ibarat kata kalau gue yang jadi staf sus, John, Ya. gue cuma tidur aja setiap hari paling. Terus lo nyuruh Nyuruh orang buat penelitian, buat mikir. nyuruh orang buat mikir, nyuruh orang buat ngerjain sesuatu. Terus lo kalau hasilnya udah jadi, lo yang setel ke presiden. Gua yang tampil di depan presiden. Kalau pribadi gua, John, ini merasa apa ya, ternodai. Lu tahu nggak? Anggaran negara 5,6 triliun itu diperuntukkan untuk kartu prakerja, ya kan? Untuk melakukan untuk dibuat pelatihan online. Salah satu konten kartu prakerja. Salah kartu prakerja itu. Terus Ini staf khusus ikut-ikutan main proyek. main proyek, Meskipun akhirnya nggak ngaku, tapi mengundurkan diri. ngaku. Iya, maksudnya nggak ngaku kalau dia itu terlibat langsung. Ya tapi kan ngaku dia. Iya. Dia tapi jadi kan staf. mengundurkan diri. Iya, dia jadi staf khusus, tapi masih jadi CEO di perusahaannya. Dan Kemudian- usahanya ikut program pemerintah. Perusahaannya ikut bermitra dengan pemerintah. Yang Salah satu anggarannya sebegitu besar. sebegitu besar, Di itu tengah- besar banget. Di tengah adanya pandemi kesulitan-kesulitan virus yang corona ini. menimpa masyarakat Iya. Indonesia. Itu. Ada lagi yang satunya bikin ulah lagi. Siapa lagi? Oh, banyak sekali bikin ulah. Staf khusus milenial lagi. Yang satunya ikut-ikutan Oh, yang bermitra. camat-camat itu ya? Ada Pak Camat. Disuratin. Pak Camat disuratin. Iya, kalau surat cinta dan camatnya perempuan Surat pembagian sembako. Apa surat atau surat yang apa mensejahterakan. yang mensejahterakan, yang melegakan lah. Iya, ini bukan. Surat instruksi. Ini surat perintah 11 Maret. Oh, enggak, jangan. 1 April. Itu surat Tapi 1 April kan? 11 Maret enggak dia? Enggak. Tapi 1 April. kayaknya. Berarti surat perintah 1 April. Disingkat? Superpin. Disingkat apa? Superpin. Kalau ini Superpil, Superpil ya kan. surat perintah Perintah 1 April diperuntukkan kepada camat-camat camat-camat untuk
melibatkan perusahaan dia dalam menanggulangi Virus corona. Wah. Ya itu sih nggak bagus sih. Sakit nggak, John? Ya sakit. Gue juga Sakit dia maksudnya, bukan gua. Kalau gua nggak sakit. kita juga sakit sama kelakuan. Tapi juga kita nggak bisa mukul rata semua staf sus bersikap demikian. Atau minimal yang lain belum ketahuan. Tapi ada istilah begini, John. Kalau lu bergaul sama penjual minyak wangi, maka kamu akan ikut wangi. Kalau lu bergaul sama tukang nasi goreng, ya lu pasti baunya nasi goreng. Gue nggak sepakat dengan istilah itu. Artinya, kalau dari 7 staf khusus milenial itu berbuat ulah begitu, bisa jadi yang lain nyusul. Belum. bukan lainnya. Kan gue ngomong bisa jadi nyusul. Bisa jadi, tapi kita juga tidak boleh pesimis ya. Karena kalau kita menggunakan analogi lo tadi bahwa kalau yang bergaul dengan penjual minyak artinya itu segerombolan orang. Kalau dari salah satu berbuat tidak baik, bisa jadi gerombolan yang lain masih bisa jadi kan? Masih dalam segerombolan itu ikut-ikutan. Kalau sudah terjadi begitu, cobalah Presiden angkat gue jadi staf sus. Janganlah. Kalau itu gue asli, kalau lo jaga di staf sus gue demo ke istana sendirian. Ngapain? Gue kan kantornya bukan di istana. Siapa nanti yang memimpin Republik Jenaka kalau nggak ada lo? Oh, bagaimana jalannya? Lo lebih memilih memimpin Republik Jenaka. Bagaimana nanti jalannya pemerintahan kita? Nanti udah nggak bisa dengar tawa lo, meskipun tawa lo memuakan. Tapi John, setelah kejadian itu ada tender yang turun ke staf khusus presiden, ya kan, salah satu staf khusus presiden, dan ada lagi yang bersurat kepada camat. Akhirnya banyak dari kalangan aktivis, dari kalangan profesional itu mendorong presiden untuk membubarkan staf khusus milenial. Dan lu sepakat nggak? Sepakat. Kalau menurut gue sepakat, karena ternyata kalau menurut gue, John, staf khusus yang dimaksud staf khusus milenial ini umurnya ini masih muda-muda, tetapi otaknya udah canggih-canggih, John. Iya, masuk canggih menggangsir anggaran. Ya kan, canggih nggak dia? Nyuati camat-camat. Itu lebih canggih daripada otak lu, John. Iya. Jadi kalau menurut gue memang benar, daripada ini akan terjadi kayak gitu lagi. Dan menurut gue efektivitas staf khusus milenial dalam membantu presiden untuk membangun negeri ini itu sangat kecil. Jadi yang pertama adalah nilai setitik, rusak susu seembel. Ya kan? Paham nggak? Sebelanga, lupa gue. Bahwa Udah kita nggak paham ya. Lucu. Tahu-tahu salah lagi. ini kita ini udah omongannya nggak paham kita. Jadi Apa maksudnya? bahwa satu dua perilaku yang buruk Ya. itu bisa merusak air susu yang masih bersih. Ya. Yang kedua, mengibaratkan tak ada gading yang tak retak. Bahwa segala proses yang dilalui ini penunjukan staf sus, kinerja staf dan sebagainya. Kalau ada satu dua orang yang yang tidak baik Atau yang bermasalah, itu tidak harus semuanya dibunuh. Tidak berarti semuanya bermasalah. Tidak berarti semua bermasalah. Maksud gue begini loh, John. Karena maksud dan tujuan mengangkat staf khusus milenial ini hanya mengakomodir. Bukan, ini memang diperlukan karena adanya keahlian di bidang mereka masing-masing. Contoh. Amr bin Ma'ruf, Oke. ya kan? Aktivis, Ya. mantan ketua umum
organisasi terbesar di Indonesia. Ya. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Ya kan? Terus? Belakang santai. Iya. Apa fungsinya? Dia menjadi penghubung presiden untuk ke pesantren-pesantren. Atau ke pemuda-pemuda Pemuda-pemuda santri yang santri-santri yang milenial. milenial. Menjadi Pemuda penghubung santri yang merumuskan milenial. kebijakan-kebijakan. Ini apa sih? Bagaimana pesantren di Indonesia ke depan harus seperti apa? Ya kan? Inovasinya seperti apa? Oke. Bagaimana supaya pesantren di Indonesia jauh lebih maju daripada yang sekarang? Itu contohnya. Oke, Aktivis gue juga yang tahu kalau kan, lo kan? salah satu staf khusus milenial presiden ini yang basicnya aktivis, ya kan? Ada Aminuddin Ma'ruf itu memang Lo tahu kan? adalah Iya. kontribusinya untuk menyambungkan sebagai komunikator, sebagai ya penyambung kan? Antara kaum santri ya kan, kaum muda santri, kiai ya kan, kepada presiden untuk iya tahu dia menampung dan dia menampung juga aspirasi. kemarin mendorong agar pemerintah membuat kitabnya Mbah Hasim itu atau digitalisasi kitab kuning ciptaannya Mbah Hasim. Itu juga gue tahu. Tapi maksud gue begini loh, itu kan bisa dilakukan juga oleh yang lain yang notabene memang betul-betul di bidang itu. Iya, Di bidang itu maksudnya di bidang pendidikan keagamaan atau pendidikan pesantrenan umpamanya. Kan bisa. Ya kalau yang sudah ada tuh sudah baik, sudah bagus, kenapa harus diganti? Jadi maksudnya tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan ya kan, yang dua ini yang membutuhkan diri yang karena apa? Dua orang ini sudah ada indikasi memang nggak baik. Indikasinya sederhana. Kalau dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah lurus, ya kan? Dia nggak mungkin membutuhkan diri. Ya pasti dia akan memilih mundur. Karena apa? Dia bertahan pun akan buruk, ya enggak? Mundur pun kuenya udah dapet. Makanya. Ya enggak sih? Ganti orang-orang yang berlatar belakang. Oke lah, berlatar pengusaha udah ada di dalam. Ya kan? Udah banyak. Udah banyak. Hampir semuanya ada kali itu. putunya Khairul Tanjung ya kan. Yang gue rasa dia udah maksudnya dari staf sus memang kontribusinya buat negeri besar. Dia nggak nyari duit lah katanya. Ya. Nah, orang-orang seperti ini udah ada. Banyak aktivis yang masuk. Yang nggak punya kepentingan, nggak punya perusahaan. Tapi jangan sampai ketika dia masuk, dia malah buat perusahaan dan mengawal HPB. Itu jadi masalah. Malah mereka berbondong-bondong bikin kesepakatan besar. Kesepakatan besar ya kan, buat konsepsi. Bikin. Terus Antar staf khusus kumpul. kalau kekhawatiran wajar kan? Iya kan? Iya, staf sus aktif ngumpul, wah enak sekali ini ya. Ini udah punya perusahaan, dapat kan, kita dapat apa? Cuma ngoceh gaji 50 juta. Kita nggak kaya-kaya kalau kayak gini terus. Kalau kayak gitu lagi bubarkan. Bubarkan. Sepakat kan lo? Sepakat. Ya Allah. Ini maksudnya bangku-bangku kosong apa? Ya bang, ya kosong. Kan lu kemarin ngambil, katanya ini solusi. Ketika kita debat kursi lah, terus ini kok lu ulangi lagi. Kita debat lagi, cuma bedanya lu nggak ngambil, lu udah ada di sini. Kan namanya bangku kosong. Kan ini debat lagi, kita akhirnya nggak ketemu konklusi kan. Betul nggak kameramen? Ya memang udah nggak ada. Udah Lupa nggak ngundang lo. bukan, maksudnya biar ini kosong dulu, biar kita enak dulu bicara. Oke lah, kita ikut presiden. Karena meskipun saya menentang dan saya banyak tidak sepakat, tapi saya taat kepada keputusan. Lu tetap taat kan kepada presiden. Tapi terkait bangku kosong, terkait status milenial, gue tetap. Ya udah, kalau kayak gitu biar rakyat jenaka tahu kalau ini namanya bangku kosong.